Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terlalu banyak menjelaskan hidupmu kepada orang lain? Kamu menceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan. Berharap suatu saat ada yang benar-benar mengerti. Namun semakin banyak kamu berbicara, semakin terasa kosong. Bukan karena ceritamu tidak penting, tetapi karena tidak semua telinga datang dengan niat memahami. Banyak yang hanya mendengar untuk menilai, membandingkan, atau sekadar menunggu giliran berbicara tentang dirinya sendiri. Di titik itu, tanpa kamu sadari, energi hidupmu perlahan terkuras. Manusia memang makhluk sosial. Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa berbagi adalah bentuk kelegaan. Bahwa jika kita bercerita, beban akan berkurang. Tapi ada perbedaan besar antara berbagi dengan menyerahkan kendali. Ketika kamu terlalu sering menceritakan hidupmu, kamu bukan hanya membagikan kisah. Kamu sedang menyerahkan stabilitas emosimu ke tangan orang lain. Reaksi mereka, ekspresi wajah mereka, bahkan keheningan mereka mulai menentukan perasaanmu. Hari ini kamu baik-baik saja karena mereka setuju. Besok kamu gelisah karena mereka meragukan. Perlahan, ketenanganmu tidak lagi berasal dari dalam, melainkan dari respon luar yang tidak bisa kamu kendalikan. Disinilah kelelahan itu muncul. Bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan batin. Kamu mulai menimbang kote kata sebelum berbicara. Bukan untuk kejujuran, tapi untuk penerimaan. Kamu mengulang cerita yang sama dengan versi yang berbeda. Berharap kali ini dipahami. Kamu menjelaskan keputusan yang sebenarnya sudah kamu yakini, hanya karena takut disalahpahami. Dan setiap kali kamu melakukan itu, ada bagian dari dirimu yang sedikit demi sedikit mengecil. Bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu lupa bahwa hidupmu tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk sah. Filsafat Stoik sejak lama mengamati pola ini dalam diri manusia. Mereka memahami bahwa penderitaan seringkali tidak datang dari peristiwa, tetapi dari keterikatan kita pada penilaian orang lain. Ketika kamu menceritakan hidupmu tanpa batas, kamu membuka pintu bagi opini yang berada di luar kendalimu. Dan setiap opini itu, jika kamu biarkan masuk, akan mengganggu ketenanganmu. Stoik tidak mengajarkan untuk menjadi dingin atau tertutup, tetapi untuk bijaksana dalam memilih apa yang keluar dari mulut dan apa yang disimpan di dalam jiwa. Ada ketenangan tertentu yang hanya bisa muncul ketika kamu berhenti menjelaskan. Saat kamu memilih diam, bukan karena takut, tetapi karena sadar. Diam yang bukan berisi penekanan, melainkan keutuhan. Dalam keheningan itu, kamu tidak lagi sibuk membela diri. Kamu tidak lagi membuktikan bahwa kamu benar. Kamu mulai hidup sesuai nilai, bukan sesuai reaksi. Dan anehnya, justru di saat itulah, hidup terasa lebih ringan. Pikiran menjadi jernih, emosi lebih stabil. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kamu berhenti mengundang keributan yang tidak perlu ke dalam batinmu. Banyak orang tidak menyadari bahwa berbicara berlebihan seringkali adalah bentuk kecemasan. Keinginan untuk dipahami, diterima, dan dibenarkan. Padahal, pemahaman sejati tidak selalu datang dari luar. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak perlu diumumkan. Ada proses yang akan lebih kuat jika disimpan. Seperti benih yang tumbuh lebih baik di bawah tanah, bukan di bawah sorotan. Ketika kamu berhenti menceritakan setiap detail hidupmu, kamu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk bernapas, untuk bertumbuh tanpa tekanan ekspektasi. Stoikisme mengingatkan bahwa satu-satunya wilayah yang benar-benar bisa kamu kuasai adalah pikiran dan responmu sendiri. Bukan opini orang, bukan penilaian sosial, bukan bisik-bisik di belakang. Dan selama kamu terus menceritakan hidupmu demi meredakan kegelisahan, kamu justru menjauh dari wilayah kendali itu. Ketenangan bukanlah hasil dari banyaknya orang yang mengerti ceritamu, melainkan dari seberapa sedikit kamu membutuhkan pengertian mereka untuk tetap teguh berdiri. Mungkin inilah saatnya kamu berhenti sejenak, menarik diri dari kebisingan kata-kata, membiarkan hidup berjalan tanpa perlu narasi panjang kepada dunia. Tidak semua orang perlu tahu apa yang kamu lalui. Tidak semua proses perlu saksi. Dan kamu tidak harus menceritakan hidupmu untuk hidup dengan baik. Ada kekuatan besar dalam keheningan yang sadar. Di sanalah ketenangan yang selama ini kamu cari, diam-diam menunggumu. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan tanpa disadari, terutama saat hati sedang rapuh. Menceritakan luka kepada orang yang sebenarnya tidak peduli. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menampung isi batinmu. Namun saat sedang terluka, logika sering kalah oleh kebutuhan untuk didengar. Kamu bercerita bukan karena yakin,
tetapi karena berharap. Berharap ada kelegaan, berharap ada empati, berharap ada seseorang yang berkata, "Aku mengerti." Sayangnya, harapan itu sering jatuh di tempat yang salah. Awalnya terasa ringan. Kamu mulai membuka sedikit, lalu sedikit lagi. Hingga tanpa sadar, kamu sudah menyerahkan bagian paling rapuh dari dirimu kepada orang yang hanya mendengarkan sambil lalu. Mereka mengangguk, mungkin merespons singkat, mungkin memberi saran cepat yang terdengar bijak tapi hampa. Setelah itu, percakapan berakhir. Hidup mereka berjalan seperti biasa. Sementara kamu pulang membawa perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Lukamu tidak sembuh. Ia justru terasa lebih terbuka, lebih telanjang, lebih sendirian. Inilah ironi yang jarang dibicarakan. Tidak semua orang yang mendengar ceritamu benar-benar peduli pada kondisimu. Sebagian hanya penasaran, sebagian lagi mendengar untuk membandingkan. Ada yang menyimpan ceritamu sebagai bahan obrolan lain hari. Dan yang paling menyakitkan, ada yang menggunakan kerentananmu sebagai ukuran kelemahan. Bukan karena kamu bodoh telah bercerita, tetapi karena kamu lupa bahwa empati adalah sesuatu yang langka, bukan standar umum. Filsafat Stoik melihat ini dengan sangat jernih. Mereka mengingatkan bahwa penderitaan sering kali bertambah bukan karena luka itu sendiri, tetapi karena kita menaruhnya di tangan yang salah. Ketika kamu menceritakan luka kepada orang yang tidak peduli, kamu memberi mereka kekuasaan atas ketenanganmu. Respon dingin mereka, ketidakhadiran emosional mereka, bahkan perubahan sikap kecil, semua itu bisa mengguncang batinmu. Padahal, semua itu berada di luar kendalimu sejak awal. Ada perbedaan besar antara membuka diri dan menelanjangi diri. Membuka diri dilakukan dengan kesadaran. Menelanjangi diri dilakukan karena keputusasaan. Stoikisme tidak melarang berbagi, tetapi menuntut kebijaksanaan. Mereka memahami bahwa luka adalah sesuatu yang sakral. Tidak semua orang pantas mengetahuinya. Bukan karena kamu lebih tinggi, tetapi karena lukamu butuh ruang yang aman untuk pulih. Bukan ruang yang penuh penilaian. Seringkali, setelah menceritakan luka ke orang yang salah, muncul penyesalan yang sunyi. Kamu mulai memutar ulang percakapan di kepala. Mengapa aku mengatakan itu? Mengapa aku terlalu jujur? Mengapa aku berharap terlalu banyak? Penyesalan ini bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal kesadaran yang terlambat. Dan kesadaran itu datang bersama satu pelajaran penting. Tidak semua keheningan perlu dipecahkan dengan cerita. Stoik mengajarkan bahwa kekuatan batin tumbuh saat kamu belajar menahan, bukan menumpahkan. Bukan berarti memendam tanpa arah, tetapi mengolah luka di dalam wilayah kendalimu sendiri. Melalui refleksi, penerimaan, dan waktu, ada luka yang justru sembuh ketika tidak dibicarakan ke sembarang orang. Ada rasa sakit yang mengecil ketika tidak diberi panggung. Diam, dalam konteks ini, bukan penyangkalan, melainkan perlindungan. Ketika kamu berhenti menceritakan luka kepada orang yang tidak peduli, kamu mulai menghormati dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa validasi tidak menyembuhkan, bahwa simpati palsu hanya menunda, bukan menguatkan, dan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari banyaknya orang yang tahu penderitaanmu, tetapi dari kemampuanmu untuk tetap utuh meski tidak ada yang melihat. Mungkin inilah pelajaran yang paling sunyi namun paling penting. Tidak semua luka perlu diceritakan, tidak semua telinga layak mendengar, dan tidak semua rasa sakit harus dibagi agar menjadi ringan. Ada kekuatan besar saat kamu memilih diam, memeluk lukamu sendiri, dan berjalan perlahan menuju pulih. Disitulah stoikisme bekerja dengan tenang, mengajarkanmu bahwa menjaga diri adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Ada satu wilayah kecil dalam hidup yang sering diremehkan, padahal di sanalah ketenangan atau kekacauan bermula. Apa yang keluar dari mulutmu? Banyak orang mengira penderitaan datang dari keadaan, dari orang lain, dari dunia yang tidak adil. Namun filsafat Stoik melihatnya dari arah yang berbeda. Bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Dan salah satu respons paling cepat, paling refleks, adalah kata-kata yang kita ucapkan. Seringkali, tanpa sadar, kita berbicara bukan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi untuk meredakan kegelisahan. Kita menjelaskan, membela, mengeluh, dan mengulang cerita yang sama sia-sia. Dengan begitu, perasaan akan menjadi lebih ringan. Padahal, setiap kata yang keluar membawa energi. Setiap penjelasan yang tidak perlu membuka kembali luka yang sebenarnya sudah mulai menutup. Dan setiap keluhan yang diucapkan memperpanjang kehadiran masalah di dalam pikiran. Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana, namun berat untuk dijalani. Kendalikan dirimu sebelum mencoba mengendalikan dunia. Dalam konteks ini, mengendalikan diri berarti memilih dengan sadar
kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Bukan karena takut, bukan karena kalah, tetapi karena paham bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan kata-kata. Ada situasi yang justru menjadi lebih damai ketika dilewati tanpa penjelasan panjang. Banyak konflik lahir bukan karena perbedaan nilai, tetapi karena kata-kata yang diucapkan tanpa kesadaran. Satu kalimat yang keluar saat emosi belum stabil bisa menciptakan gelombang penyesalan yang panjang. Stoik tidak menekan emosi, tetapi menunda reaksi. Mereka memahami bahwa diam sesaat seringkali lebih bijaksana daripada berbicara dalam kondisi batin yang belum tenang. Dalam jeda itulah kendali kembali ke tanganmu. Mengendalikan apa yang keluar dari mulutmu juga berarti berhenti mengomentari hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Terlalu sering kita terjebak dalam opini, debat, dan penilaian yang tidak membawa apa-apa selain kelelahan mental. Stoik menyebut ini sebagai pemborosan energi. Jika sesuatu berada di luar kendalimu, maka membicarakannya secara berlebihan hanya akan mengikat pikiranmu pada hal yang sia-sia. Diam, dalam hal ini, bukan pasif, tetapi selektif. Ada kekuatan sunyi ketika seseorang berbicara seperlunya. Kata-katanya tidak banyak, tetapi tepat. Ia tidak terburu-buru menjelaskan dirinya. Ia tidak panik ketika disalahpahami. Ia tahu bahwa karakter tidak dibangun dari argumen, melainkan dari konsistensi tindakan. Stoik percaya bahwa hidup yang selaras akan menjelaskan dirinya sendiri, tanpa perlu narasi yang panjang kepada dunia. Ketika kamu mulai mengendalikan ucapanmu, sesuatu yang menarik terjadi di dalam dirimu. Pikiran menjadi lebih tertata, emosi lebih mudah dikenali sebelum meledak. Kamu mulai mendengar dirimu sendiri dengan lebih jujur. Bukan lagi suara kecemasan yang ingin segera dikeluarkan, tetapi suara kebijaksanaan yang tahu kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya menyimpan. Banyak orang takut diam karena mengira diam berarti kalah. Padahal, dalam stoikisme, diam seringkali adalah bentuk kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan atas impuls, atas ego, atas kebutuhan untuk selalu terlihat benar. Dengan tidak mengatakan segala hal yang terlintas, kamu menjaga ruang batin tetap bersih. Kamu tidak membiarkan pikiranmu dikotori oleh kata-kata yang sebenarnya tidak perlu lahir. Mengendalikan apa yang keluar dari mulutmu bukan tentang menjadi kaku atau tertutup. Ini tentang kesadaran, tentang memilih kata dengan niat, bukan reaksi. Tentang memahami bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya yang kamu ucapkan, tetapi dari sedikitnya hal yang kamu sesali setelah berbicara. Dan ketika kamu mulai hidup dengan prinsip ini, kamu akan merasakan perubahan halus namun dalam. Hidup terasa lebih ringan, konflik berkurang, dan ketenangan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang jauh. Inilah ajaran stoik yang jarang disorot, namun sangat menentukan. Dunia mungkin tetap bising, orang lain mungkin tetap berbicara sembarangan, tetapi kamu tidak harus ikut hanyut. Dengan mengendalikan apa yang keluar dari mulutmu, kamu sedang menjaga pintu batinmu sendiri, dan di sanalah ketenangan sejati perlahan mulai menetap. Ada satu ciri yang hampir selalu muncul pada orang yang benar-benar tenang. Mereka jarang menjelaskan dirinya, bukan karena mereka tidak punya cerita, bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena mereka tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Mereka tidak tergesa-gesa meluruskan kesalahpahaman. Mereka tidak panik saat dinilai keliru. Dan mereka tidak sibuk memastikan semua orang memahami alasan dibalik setiap keputusan yang mereka ambil. Ketenangan mereka lahir dari tempat yang tidak membutuhkan penjelasan. Kebanyakan orang menjelaskan diri karena takut. Takut disalahpahami, takut dicap buruk, takut kehilangan penerimaan. Penjelasan seringkali bukan tentang kebenaran, melainkan tentang rasa aman. Namun orang yang tenang sudah berdamai dengan satu kenyataan sederhana. Tidak semua orang akan mengerti. Dan itu tidak apa-apa. Mereka tidak lagi menggantungkan ketentraman batinnya pada persepsi luar. Apa yang orang pikirkan tidak lagi menjadi pusat gravitasi hidupnya. Dalam pandangan stoik, ini bukan sikap acuh, melainkan kedewasaan batin. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak perlu menghabiskan hidup untuk memikirkan apa yang orang lain katakan tentang kita. Bukan karena kita lebih tinggi, tetapi karena pikiran kita punya kapasitas terbatas. Orang tenang tahu kemana energinya harus diarahkan. Dan menjelaskan diri kepada semua orang bukanlah investasi yang bijak. Ada perbedaan besar antara klarifikasi dan pembelaan diri. Klarifikasi dilakukan saat perlu dan relevan. Pembelaan diri dilakukan karena ego terusik. Orang yang tenang mengenali perbedaan ini dengan sangat halus. Mereka bisa diam di tengah kesalahpahaman, bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena sadar bahwa waktu dan tindakan akan berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Mereka membiarkan karakter menjawab, bukan argumen. Menariknya,
Semakin sedikit seseorang menjelaskan dirinya, semakin besar wibawanya. Bukan karena misterius, tetapi karena konsisten. Orang lain mulai memperhatikan perbuatannya, bukan ucapannya. Ada stabilitas dalam sikapnya yang tidak goyah, meski lingkungan berubah. Stoikisme menyebut ini sebagai hidup selaras dengan nilai, bukan dengan reaksi. Ketika nilai sudah jelas, penjelasan menjadi tidak mendesak. Orang yang tenang juga memahami bahwa penjelasan seringkali tidak menyelesaikan apapun. Mereka pernah berada di fase ingin dipahami, ingin diluruskan, ingin didengar. Dan dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa semakin banyak menjelaskan, semakin banyak celah bagi perdebatan. Semakin panjang narasi, semakin banyak interpretasi. Pada akhirnya, kelelahan batin datang bukan dari disalahpahami, tetapi dari usaha tanpa akhir untuk mengendalikan pemahaman orang lain. Ada kepercayaan diri sunyi dalam diri orang yang tenang. Bukan kepercayaan diri yang keras dan penuh deklarasi, tetapi keyakinan yang stabil. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka perjuangkan, dan kemana mereka melangkah. Saat fondasi ini kuat, kebutuhan untuk menjelaskan runtuh dengan sendirinya. Seperti bangunan yang kokoh, ia tidak perlu diumumkan. Ia cukup berdiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya bertanggung jawab atas niat dan tindakan, bukan atas penilaian orang lain. Orang tenang mempraktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak bereaksi berlebihan saat disalahartikan. Mereka tidak menjelaskan panjang lebar saat dikritik secara tidak adil. Mereka memilih diam, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai bentuk penghormatan pada ketenangan batin sendiri. Mungkin itulah sebabnya kehadiran orang tenang terasa berbeda. Ada ruang di sekitarnya. Tidak penuh kata, tidak penuh pembelaan, hanya keteguhan yang tidak mencari pengakuan. Dan dari sanalah pelajaran sunyi itu muncul. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin sedikit kamu perlu menjelaskannya. Hidupmu tidak membutuhkan narasi panjang agar sah. Ia hanya membutuhkan kejujuran dan konsistensi. Selebihnya, biarlah dunia menafsirkan dengan caranya sendiri. Ada momen halus dalam hidup yang sering luput disadari. Bukan saat kamu mendapatkan jawaban, bukan saat orang lain akhirnya mengerti, tetapi saat kamu berhenti bercerita, saat kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan apa yang sedang kamu bangun, apa yang kamu rasakan, atau kemana arah langkahmu. Di titik itulah sesuatu mulai bergerak, bukan di luar, tetapi di dalam dirimu. Energi yang sebelumnya habis untuk kata-kata, perlahan kembali menjadi tenaga untuk melangkah. Selama ini, banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa berbicara adalah bagian dari proses. Seolah-olah dengan menceritakan rencana, kemajuan akan terasa lebih nyata. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Cerita memberi rasa puas sesaat, seperti sudah melangkah. Padahal belum. Stoikisme memahami ini sebagai jebakan halus ego. Ketika kamu bercerita, otakmu menerima sensasi seolah-olah tujuan sudah disentuh. Sehingga dorongan untuk benar-benar bertindak melemah. Saat kamu berhenti bercerita, fokusmu berubah. Kamu tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana ceritamu akan diterima, bagaimana reaksinya, atau bagaimana menjawab pertanyaan lanjutan. Pikiranmu menjadi lebih sunyi, dan dalam kesunyian itu, arah menjadi lebih jelas. Kamu mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan eksternal. Bukan suara dunia, tetapi suara nilai dan kebutuhanmu sendiri. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik dibangun dari tindakan kecil yang konsisten, bukan dari deklarasi besar. Mereka curiga pada kata-kata yang terlalu cepat keluar, sebelum tindakan benar-benar terbentuk. Bukan karena kata-kata itu salah, tetapi karena terlalu sering kata-kata menggantikan kerja nyata. Dengan berhenti bercerita, kamu memindahkan pusat hidupmu dari persepsi ke proses, dari terlihat ke bertumbuh. Ada perubahan ritme yang terasa. Hari-harimu menjadi lebih padat, bukan oleh obrolan, tetapi oleh langkah nyata. Kamu mungkin tidak terlihat sibuk di mata orang lain, tetapi di dalam ada gerak yang stabil. Kamu membangun tanpa penonton, kamu belajar tanpa pengakuan. Dan justru karena itu, kemajuan terasa lebih jujur. Tidak ada tekanan untuk mempertahankan citra. Tidak ada kebutuhan untuk menepati cerita yang sudah terlanjur diumumkan. Menariknya, saat kamu berhenti bercerita, dunia mulai merespons dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena perubahan energi itu terasa. Orang mungkin mulai bertanya, bukan karena kamu banyak bicara, tetapi karena mereka melihat hasil. Stoikisme menyebut ini sebagai konsekuensi alami dari hidup selaras. Ketika tindakan dan nilai sejalan, penjelasan menjadi tidak relevan. Ada juga rasa ringan yang muncul. Kamu tidak lagi merasa terbebani untuk terus memberi update tentang hidupmu.
Tidak ada kecemasan jika sesuatu belum berjalan sesuai rencana. Karena tidak ada janji yang harus dipenuhi kepada siapapun selain dirimu sendiri. Kegagalan pun terasa lebih privat, lebih mudah diterima, lebih cepat dipelajari. Keberhasilan pun terasa lebih murni, tidak tercampur ekspektasi orang lain. Berhenti bercerita bukan berarti hidupmu berhenti terbuka. Ini tentang memilih ruang yang tepat untuk bertumbuh. Seperti benih yang bekerja dalam gelap, kamu memberi waktu pada proses tanpa gangguan. Stoik memahami bahwa alam bekerja dalam diam. Hal-hal paling kuat jarang lahir dari keramaian. Mereka tumbuh perlahan, konsisten, dan nyaris tidak terdengar. Dan di sanalah hidupmu mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak terburu-buru, tidak gaduh, tetapi pasti. Kamu tidak lagi menunggu pengakuan sebagai tanda kemajuan. Kamu merasakannya dari dalam, dari disiplin yang terbentuk, dari kebiasaan yang berubah, dari arah yang semakin jelas. Saat kamu berhenti bercerita, kamu berhenti mengalihkan energi, kamu mengumpulkannya. Dan dengan energi itu, hidup tidak lagi sekadar dibicarakan. Ia mulai dijalani. Ada kedewasaan tertentu yang muncul ketika kamu menyadari satu hal. Sederhana namun penting. Tidak semua orang berhak tahu prosesmu. Bukan karena kamu tertutup, bukan karena kamu curiga, tetapi karena kamu mulai memahami nilai dari batas yang sehat. Selama ini, banyak orang mengira keterbukaan adalah tanda kejujuran. Padahal tanpa batas, keterbukaan bisa berubah menjadi kebocoran energi. Kamu berbagi terlalu banyak, terlalu cepat, kepada orang yang belum tentu peduli atau mampu memahami. Proses adalah bagian paling rapuh dari perjalanan hidup. Di sanalah keraguan muncul, kesalahan terjadi, dan arah seringkali belum jelas. Ketika kamu membuka prosesmu ke terlalu banyak orang, kamu mengundang terlalu banyak suara ke dalam ruang yang seharusnya hening. Setiap komentar, saran, atau keraguan mereka, meski tidak jahat, bisa mengganggu fokusmu. Stoikisme memahami ini dengan tajam. Mereka mengajarkan bahwa ketenangan batin membutuhkan ruang yang terlindungi. Batas sehat bukanlah tembok tinggi yang mengisolasi, melainkan pagar yang jelas. Kamu tetap bisa dekat, tetap bisa hangat, tetapi tidak semua orang masuk ke halaman terdalam hidupmu. Orang yang tenang tahu bahwa proses membutuhkan konsentrasi, seperti api kecil yang baru menyala. Terlalu banyak angin justru memadamkannya. Diam, dalam konteks ini, adalah cara menjaga nyala itu tetap hidup. Stoik mengingatkan bahwa salah satu sumber penderitaan adalah membiarkan hal-hal di luar kendali memengaruhi batin. Ketika kamu menceritakan prosesmu, kamu membuka kemungkinan penilaian yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada yang meremehkan, ada yang terburu-buru menyimpulkan, ada yang membandingkan dengan perjalanan mereka sendiri. Semua itu bukan tanggung jawabmu, tetapi dampaknya tetap kamu rasakan. Batas hadir untuk melindungi ketenangan, bukan untuk menghindari dunia. Menjaga proses tetap privat, juga memberi kamu kebebasan untuk berubah. Kamu tidak terikat pada cerita yang sudah terlanjur kamu sampaikan. Kamu bisa mengubah arah tanpa harus menjelaskan ulang. Kamu bisa gagal tanpa rasa malu. Kamu bisa belajar tanpa merasa diawasi. Stoikisme melihat fleksibilitas ini sebagai kekuatan, bukan ketidakpastian. Hidup adalah latihan berkelanjutan, bukan pertunjukan yang harus konsisten di mata penonton. Ada rasa aman yang lahir ketika kamu berhenti merasa wajib berbagi. Kamu mulai memproses segalanya dengan lebih jujur, tanpa menyaring kata agar terdengar baik, tanpa tekanan untuk terlihat kuat atau sukses. Dalam keheningan itu, kamu bertemu dirimu sendiri apa adanya. Dan pertemuan itulah yang seringkali menjadi awal pertumbuhan sejati. Banyak orang baru menyadari pentingnya batas setelah merasa lelah. Lelah menjelaskan, lelah menerima opini yang tidak diminta, lelah membawa beban ekspektasi orang lain. Dari kelelahan itulah muncul kesadaran. Tidak semua orang perlu tahu. Dan ketika kesadaran itu diikuti oleh tindakan, hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi hidup dalam mode penjelasan, tetapi dalam mode pengalaman. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menutup diri sepenuhnya, tetapi untuk memilih dengan bijak. Ada orang-orang tertentu yang layak mengetahui prosesmu. Mereka yang hadir bukan untuk menilai, tetapi untuk menemani. Namun selebihnya, biarlah dunia melihat hasil ketika waktunya tiba. Proses adalah wilayah sakral. Menjaganya adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Di titik ini, batas bukan lagi terasa seperti jarak, melainkan sebagai ruang bernapas. Kamu tidak menjauh dari orang lain. Kamu mendekat pada dirimu sendiri. Dan ketika kamu menjaga prosesmu dengan tenang, kamu memberi kesempatan bagi pertumbuhan untuk terjadi tanpa gangguan. Tidak semua orang berhak tahu prosesmu, dan memahami itu adalah salah satu langkah paling sunyi menuju kedewasaan batin.
Ada saatnya manusia ingin berbicara, dan ada saatnya jiwa justru membutuhkan diam. Namun di tengah dunia yang mendorong kita untuk selalu berbagi, curhat sering dianggap sebagai jalan utama menuju kelegaan. Padahal tidak semua luka sembuh dengan diceritakan. Ada rasa sakit tertentu yang justru mulai pulih ketika tidak lagi diucapkan. Diam, meski sering disalahpahami, memiliki daya menyembuhkan yang tidak selalu dimiliki oleh kata-kata. Curhat sering dilakukan dengan harapan agar beban berkurang, tetapi tanpa disadari, mengulang cerita luka berkali-kali justru membuat luka itu tetap hidup. Setiap kali kamu menceritakannya, pikiranmu kembali ke momen yang sama, emosi yang sama, dan rasa yang sama. Stoikisme melihat ini sebagai bentuk keterikatan, bukan pada peristiwa, tetapi pada narasi yang terus kamu putar. Selama narasi itu diulang, batin tidak pernah benar-benar bergerak maju. Diam bekerja dengan cara yang berbeda. Dalam diam, tidak ada audiens yang harus diyakinkan, tidak ada respon yang ditunggu, tidak ada reaksi yang perlu dihadapi. Kamu berhadapan langsung dengan dirimu sendiri. Dan pertemuan itu, meski awalnya terasa tidak nyaman, adalah awal dari penyembuhan yang jujur. Stoik memahami bahwa refleksi batin jauh lebih penting daripada ekspresi luar yang berlebihan. Banyak orang curhat bukan untuk sembuh, tetapi untuk divalidasi. Mereka ingin rasa sakitnya diakui, dibenarkan, dan dipihak. Namun, validasi seringkali hanya menenangkan sesaat. Setelah itu, kamu tetap harus menghadapi hidup dengan luka yang sama. Diam, sebaliknya, memaksamu bertanggung jawab atas proses pulihmu sendiri, bukan dengan keras, tetapi dengan tenang. Kamu berhenti menunggu orang lain mengerti, dan mulai berusaha memahami dirimu sendiri. Dalam stoikisme, ada praktik mengamati pikiran tanpa langsung bereaksi. Dia memberi ruang bagi praktik ini. Kamu mulai melihat emosimu sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sesuatu yang harus segera dikeluarkan. Dengan tidak langsung menceritakan semuanya, kamu memberi waktu bagi emosi untuk mereda. Dan ketika emosi mereda, kebijaksanaan punya ruang untuk muncul. Curhat juga sering membuka pintu pada opini yang tidak kamu butuhkan. Saran yang terlalu cepat, penilaian yang tidak kamu minta, bahkan perbandingan yang tidak relevan. Semua itu bisa menambah kebingungan. Diam melindungimu dari kebisingan itu. Dalam keheningan, arah menjadi lebih jelas. Kamu mulai membedakan mana yang benar-benar kamu rasakan, dan mana yang hanya reaksi sesaat. Bukan berarti curhat selalu salah. Ada saat dan orang yang tepat. Namun stoikisme mengingatkan bahwa jika setiap luka langsung diceritakan, kamu tidak pernah melatih kekuatan batinmu sendiri. Seperti otot yang tidak pernah digunakan, kemampuan untuk mengolah emosi secara mandiri menjadi lemah. Diam adalah latihan. Latihan untuk duduk bersama perasaan tanpa melarikan diri. Menariknya, ketika kamu terbiasa diam, kebutuhan untuk curhat berkurang dengan sendirinya. Bukan karena kamu memendam, tetapi karena kamu memproses. Kamu menulis, merenung, berjalan, atau sekadar bernapas dengan sadar. Semua itu adalah bentuk dialog batin yang lebih dalam daripada percakapan luar. Stoik menyebut ini sebagai hidup dengan kesadaran penuh terhadap apa yang berada dalam kendali. Penyembuhan sejati seringkali terjadi tanpa saksi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, hanya perubahan kecil dalam cara kamu merespons hidup. Kamu tidak lagi mudah tersulut. Kamu lebih tenang menghadapi ingatan. Luka masih ada, tetapi tidak lagi menguasai. Dan perubahan ini jarang datang dari banyaknya cerita, melainkan dari keberanian untuk diam dan jujur pada diri sendiri. Diam bukan penolakan terhadap dunia, melainkan pelukan terhadap batin. Ia tidak keras, tidak dramatis, tetapi konsisten. Dalam diam, kamu memberi dirimu kesempatan untuk pulih tanpa tekanan. Dan disitulah stoikisme bekerja paling dalam. Mengajarkan bahwa ketenangan bukan hasil dari kata-kata yang keluar, tetapi dari kedamaian yang tumbuh saat kamu berhenti berbicara dan mulai memahami. Ada perubahan halus yang terjadi. Ketika seseorang benar-benar naik level secara batin, perubahannya tidak terlihat mencolok, tidak diumumkan, dan tidak terasa dramatis. Justru sebaliknya, ia hadir dalam bentuk yang sangat sunyi. Kamu tidak lagi butuh dipahami, bukan karena kamu menjadi dingin atau menjauh dari manusia, tetapi karena pusat ketenanganmu telah berpindah dari luar ke dalam. Di fase sebelumnya, keinginan untuk dipahami terasa sangat manusiawi. Kamu ingin orang lain tahu niat baikmu, mengerti alasan di balik keputusanmu, dan melihat perjuangan yang tidak tampak. Namun seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa dipahami oleh semua orang adalah harapan yang melelahkan. Tidak karena orang lain jahat, tetapi karena setiap orang membawa lensa hidupnya sendiri. Apa yang jelas bagimu, belum tentu jelas bagi mereka.
Dan itu bukan kesalahan siapapun. Stoikisme memandang ini sebagai bagian dari kedewasaan mental. Ketika kamu tidak lagi menggantungkan ketenteraman pada pemahaman orang lain, kamu berhenti menyerahkan kendali pada sesuatu yang tidak bisa kamu atur. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari sejauh mana orang lain setuju. Kamu mulai berdiri di atas penilaianmu sendiri dengan tenang, tanpa perlu pengesahan eksternal. Salah satu tanda naik level adalah kamu tidak lagi tergesa menjelaskan. Ketika disalahpahami, kamu tidak langsung bereaksi, bukan karena tidak peduli, tetapi karena sadar bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Ada hal-hal yang akan jelas seiring waktu, ada pula yang memang tidak pernah akan dipahami, dan itu tidak menghalangi hidupmu untuk tetap berjalan dengan baik. Kebutuhan untuk dipahami seringkali datang dari ketidakpastian diri. Saat fondasi batin belum kuat, opini orang lain terasa menentukan. Namun ketika kamu sudah mengenal nilai, batas, dan arah hidupmu, pemahaman eksternal menjadi bonus, bukan kebutuhan. Stoik menyebut ini sebagai kemandirian batin, sebuah kondisi di mana kamu bisa tenang meski dunia tidak sepenuhnya sejalan. Menariknya, ketika kamu berhenti mengejar pemahaman, hubungan justru menjadi lebih sehat. Kamu tidak lagi berbicara untuk meyakinkan. Kamu hadir apa adanya. Jika ada yang mengerti, itu anugerah. Jika tidak, kamu tidak merasa terancam. Tidak ada dorongan untuk memaksa. Tidak ada rasa tersinggung yang berlebihan. Hanya penerimaan bahwa setiap orang berjalan di jalurnya sendiri. Naik level juga berarti kamu bisa hidup dengan narasi yang tidak sepenuhnya diketahui orang lain. Kamu nyaman membawa prosesmu sendiri, tanpa perlu membaginya. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan mengapa kamu berubah, mengapa kamu memilih diam, atau mengapa prioritasmu berbeda. Stoikisme melihat ini sebagai tanda bahwa kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Ada kelegaan besar dalam kondisi ini. Kamu berhenti mengulang cerita yang sama, berhenti berharap reaksi tertentu, berhenti menyesuaikan kata agar diterima. Energi yang dulu habis untuk penjelasan, kini bisa digunakan untuk hidup, untuk belajar, membangun, dan bertumbuh dengan cara yang jujur. Tidak lagi butuh dipahami. Bukan berarti kamu menutup diri dari koneksi. Ini tentang tidak lagi menjadikan pemahaman orang lain sebagai syarat kedamaian. Kamu tetap bisa dekat, tetap bisa hangat, tetapi tidak rapuh. Kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak naik turun mengikuti persepsi. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir ketika kamu berdiri kokoh di dalam. Meski dunia di luar tidak selalu sejalan. Dan mungkin inilah tanda paling jelas bahwa kamu sudah naik level. Kamu tidak lagi menunggu dunia untuk mengerti sebelum melangkah. Kamu melangkah karena kamu tahu kemana kamu pergi. Dengan tenang, tanpa pengumuman, tanpa penjelasan panjang, hidupmu tidak menjadi lebih keras. Ia justru menjadi lebih ringan. Ada satu kenyataan yang sering datang terlambat dalam hidup. Dunia tidak berubah hanya karena kamu menjadi lebih bijak. Orang tetap bersuara keras. Situasi tetap tidak adil. Keadaan tetap menuntut lebih dari yang kamu harapkan. Namun di tengah semua itu, sesuatu yang jauh lebih penting bisa berubah cara kamu berdiri di dalamnya. Stoikisme tidak menjanjikan dunia yang lebih lembut, tetapi menawarkan batin yang lebih kokoh. Dan dari situlah ketenangan lahir. Banyak orang mengejar ketenangan dengan berharap keadaan membaik terlebih dahulu. Mereka menunggu orang lain berubah, masalah selesai, atau kondisi menjadi ideal. Tapi harapan itu sering berujung pada kekecewaan. Stoik memahami bahwa menggantungkan damai pada hal di luar kendali adalah sumber penderitaan. Dunia akan terus bergerak dengan caranya sendiri. Namun kamu tidak harus ikut terseret oleh setiap gelombangnya. Ketika kamu berhenti menceritakan hidupmu, berhenti menjelaskan dirimu, dan berhenti mencari validasi, terjadi pergeseran halus. Kamu mulai memusatkan perhatian pada satu wilayah yang benar-benar bisa kamu kelola. Responmu bukan peristiwa, bukan kata orang, tetapi sikap batinmu terhadap semua itu. Di titik ini, dunia mungkin tampak sama, tetapi pengaruhnya terhadapmu berkurang drastis. Ada ketenangan yang muncul, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi melawannya dengan emosi berlebihan. Kamu melihat kesulitan sebagai bagian dari hidup, bukan serangan pribadi. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa sakit fisik dan mental adalah pengalaman, bukan identitas. Kamu mengalaminya, tetapi kamu bukan itu. Dan pemisahan ini memberi jarak yang menenangkan. Orang sering heran melihat seseorang tetap tenang di tengah situasi yang sulit. Mereka mengira ada rahasia besar atau kekuatan luar biasa. Padahal seringkali jawabannya sederhana. Orang itu berhenti berharap dunia berperilaku sesuai keinginannya. Ia menerima kenyataan apa adanya, lalu bertindak sesuai nilai. Tanpa drama.
tanpa keluhan yang tidak perlu. Dunia tetap bising, tetapi kamu tidak lagi merasa harus merespons semuanya. Kamu tidak terpancing oleh setiap opini. Kamu tidak terjebak dalam perbandingan. Kamu memilih di mana energimu diletakkan. Stoik menyebut ini sebagai kebebasan batin, bukan kebebasan dari masalah, tetapi kebebasan dari keterikatan emosional yang berlebihan terhadap masalah. Menjadi lebih tenang tidak membuatmu pasif. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih efektif. Tindakanmu lahir dari kejernihan, bukan reaksi. Kamu tidak membuang tenaga untuk hal-hal yang tidak bisa diubah. Kamu fokus pada langkah kecil yang berada dalam kendalimu. Dan langkah-langkah inilah yang perlahan membentuk hidup yang lebih stabil. Ada rasa damai yang tidak bergantung pada kondisi. Hari buruk tetap ada, tetapi tidak mengguncang fondasi. Kritik tetap datang, tetapi tidak menembus inti. Kegagalan masih mungkin terjadi, tetapi tidak menghancurkan harga diri. Dunia tidak berubah, tetapi cara kamu mengalaminya berubah sepenuhnya. Stoikisme tidak mengajarkan pelarian, tetapi penerimaan aktif. Kamu hadir sepenuhnya dalam hidup, dengan kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dilawan, dijelaskan, atau diperbaiki. Beberapa hal cukup dilewati dengan tenang, dan dalam ketenangan itulah, kamu menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Mungkin inilah kemenangan yang paling sunyi, tidak terlihat oleh banyak orang, tidak dirayakan, tetapi sangat terasa. Dunia tetap seperti adanya, namun kamu tidak lagi terguncang olehnya. Kamu berdiri lebih tegak, bernapas lebih lapang, dan melangkah dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu telah belajar untuk tetap tenang di dalamnya pada akhirnya. Ada satu kebenaran yang muncul dengan tenang, tanpa perlu dibuktikan kepada siapapun. Kamu tidak harus menceritakan hidupmu untuk hidup dengan baik. Dunia tidak menuntut narasimu. Hidup tidak membutuhkan penjelasan panjang agar sah. Kamu tetap bisa bertumbuh, pulih, dan melangkah. Bahkan ketika tidak ada yang tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Selama ini, banyak orang hidup seolah-olah harus memberi laporan pada dunia. Seolah-olah setiap keputusan perlu dijelaskan, setiap perubahan perlu diumumkan, dan setiap luka perlu diceritakan agar terasa nyata. Padahal, semakin banyak kamu berbicara, semakin banyak kamu membuka pintu pada penilaian yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari keterbukaan tanpa batas, tetapi dari kesadaran memilih apa yang layak dibagikan dan apa yang sebaiknya dijaga. Hidup yang baik tidak diukur dari seberapa banyak orang yang mengerti ceritamu, tetapi dari seberapa jujur kamu menjalani nilaimu. Kamu tidak perlu saksi untuk bertumbuh, tidak perlu tepuk tangan untuk pulih, tidak perlu pengakuan untuk menjadi utuh. Banyak proses paling penting justru terjadi dalam diam, jauh dari sorotan dan opini. Ketika kamu berhenti menceritakan hidupmu, kamu berhenti menyerahkan kendali batin pada dunia luar. Kamu tidak lagi menggantungkan rasa aman pada respon orang lain. Kamu berdiri di atas pijakan yang lebih stabil. Kesadaran diri. Stoik menyebut ini sebagai kebebasan sejati. Kebebasan dari kebutuhan untuk dibenarkan. Kebebasan dari ketergantungan pada validasi. Kebebasan untuk hidup sesuai nilai, bukan persepsi. Bukan berarti kamu harus menjadi tertutup atau menjauh dari hubungan. Ini tentang keseimbangan. Tentang memahami bahwa tidak semua orang perlu tahu segalanya. Tentang memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk menjalani proses tanpa gangguan. Dalam ruang itu, kamu bisa gagal tanpa malu, berubah tanpa penjelasan, dan bertumbuh tanpa tekanan. Ada kekuatan besar dalam hidup yang tidak diumumkan. Kekuatan orang yang tetap berjalan meski tidak dipahami. Kekuatan orang yang tetap tenang meski dunia tidak selalu ramah. Stoikisme tidak mengajarkan untuk membungkam diri, tetapi untuk menata diri, untuk berbicara saat perlu, dan diam saat bijaksana. Jika kamu mengambil satu hal dari semua ini, biarlah ini yang kamu simpan. Hidupmu adalah tanggung jawabmu, bukan pertunjukan untuk orang lain. Kamu tidak harus menceritakan hidupmu agar hidupmu bermakna. Kamu hanya perlu menjalaninya dengan jujur, konsisten, dan penuh kesadaran. Dan ketika kamu memilih diam, bukan karena takut, tetapi karena tahu, disitulah ketenangan menetap. Tanpa pengakuan. Namun, kamu tidak harus menjelaskan hidupmu untuk hidup dengan baik. Cukup jalani. Dunia akan mengikuti, atau tidak, dan kamu tetap baik-baik saja.